Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Sebagai materi prasyaratnya adalah sistem koordinat yang sudah dipelajari sebelumnya pada kelas 8. Jadi geometri transformasi meliputi yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat adalah dilatasi atau penskalaan. Biasanya di sini adalah perbesaran maupun perkecilan. Nah, coba kalian amati ukiran toraja berikut. Nah, dari gambaran ukiran ini, yang pertama adalah Pak Tedongan, yang kedua ini namanya Pak Kapuk Baka, dan yang ketiga ini adalah gambar yang biasa diukir pada bagian depan lumbung atau rumah toraja. Nah, dari tampilan gambar-gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa nenek moyang kita sudah mengenal transformasi pada geometri. Jadi contoh pada gambar Pak Tedongan ini, di sini bisa menggunakan refleksi atau pencerminan. Begitu juga dengan Pak Kapuk Baka. Nah, di sini ada beberapa pemanfaatan geometri transformasi. Misalnya di sini bisa pencerminan, pergeseran, perputaran, ya. Dan pada bagian terakhir ini, di sini kita lihat ada pencerminan atau refleksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Ya, pencerminan, saya pikir ini bukan hal yang asing ya. Setiap hari mungkin dari kalian itu sering bercermin di depan kaca. Nah, apa yang terjadi ketika kita bercermin? Yang terjadi adalah apa yang kita perlihatkan terhadap cermin itu juga akan muncul sehingga kita berhadapan dengan bayangan kita sendiri. Ya. Seperti pada gambar ini. Di sini gambar ayam pada sebelah kiri itu dicerminkan sehingga muncul bayangannya seperti pada gambar ayam pada sebelah kanan. Nah, ini salah satu bentuk contoh pencerminan ya, jika modelnya persis sama ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan titik A. Di sini titik A 2,2. Jika titik A ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, warna merah, nah, maka akan muncul bayangan seperti pada bagian bawah. A aksen itu 2,-2. Ya. Nah, coba kita pindahkan. Misalnya pindahkan ke titik 1,2. Nah, bagaimana pencerminannya terhadap sumbu X? Ya. Kita lihat di sini pencerminannya adalah 1,-2. Jadi titik A 1,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah 1,-2. Di sini kita lihat bahwa nilai X di sini tidak berubah. Di sini 1 ya. Di sini juga tetap 1, tetapi nilai Y berubah 2 menjadi -2. Ya. Kenapa berubah? Karena ketika direfleksikan atau titik A direfleksikan terhadap sumbu X, maka jaraknya dari sumbu Y ini tetap 1, kedua-duanya tetap 1, tetapi jarak dari sumbu X ke sumbu Y itu berlawanan dengan posisi terhadap sumbu bayangannya. Ya, jadi di sini A-nya 1,2, maka bayangannya menjadi 1,-2. Nah, begitu juga kalau Bapak geser ke sebelah kiri, titik awalnya -2,2, maka bayangannya adalah -2,-2. Ya, jadi yang di sini yang berubah adalah nilai Y. Yang tadinya 2 menjadi -2. Kalau X-nya tetap di sini -2, di sini juga -2. Sehingga bisa disimpulkan untuk refleksi terhadap sumbu X,
jika A, B, maka akan menjadi A, min B. Jadi yang berubah adalah nilai Y. Yang berikutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Kita lihat bagaimana refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah garis sumbu Y yang warna merah. Nah, misalkan titik A 2,1, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi min 2,1. Ya, jika Bapak pindahkan misalnya ke sini, titik 1,3, sini 1 ke atas 3, jadi posisinya koordinatnya adalah 1,3. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y ini, maka bayangannya menjadi min 1,3. Jadi kalau Bapak pindahkan ke bawah, 1,2 menjadi min 1,2. Kalau dipindahkan lagi ke bawah, 1,1 menjadi min 1,1. Atau kalau Bapak pindahkan di sini, 2,2 menjadi min 2,2. Ya, dan sebaliknya. Bapak pindahkan misalnya di sini, min 2,3 menjadi 2,3. Sehingga di sini kita lihat bahwa refleksi terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai X. Ya, min 2 menjadi 2. Ya. Sedangkan nilai Y itu tetap 3, Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk refleksi terhadap sumbu Y, jika titik asalnya A, B, maka akan berubah menjadi min A, B. Berikutnya, kita akan pindah ke refleksi terhadap titik 0,0. Misalnya saya ambil titik A di sini 2,3. Jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya menjadi min 2,3. Ya, kalau Bapak pindahkan misalnya dari titik 2,1, maka setelah direfleksikan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi min 2,1. Ya. Jika Pak pindahkan lagi di titik min 2,1, maka bayangannya setelah direfleksikan terhadap titik 0,0 menjadi 2,1. Nah, dari sini kita melihat bahwa untuk refleksi terhadap titik 0,0, kita lihat bahwa tandanya berubah. Ya. Jadi yang tadinya menjadi X-nya min 2, maka bayangannya menjadi 2. Y-nya 1, bayangannya menjadi min 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk refleksi terhadap titik 0,0, A, B menjadi min A, min B.